Introduction to Accounting and Financial Statement. Nah, jadi ini adalah bagaimana pemahaman dasar untuk managers. Nah, ini kan semuanya managers nih yang ada di apa? Di kelas ini. Nah, apa yang menjadi learning objektif kita ya? Nah, jadi pertama, nanti student itu understand the purpose of accounting and its importance to managers. Perlukan nggak sih accountant ya? Bukan akuntansinya sih secara keilmuannya iya, tapi akuntan tuh masih perlu ya, akuntan itu tetap perlu. Makanya kenapa program studi akuntansi itu sampai sekarang masih ada dan tidak ditutup. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang decision making, it's means ada behavior implication di dalam itu. Nah, artinya kita membuat judgment itu nggak bisa dibantu oleh tools atau aplikasi, tapi harus orang yang membuat judgment. So, accountant itu masih diperlukan. Nah, eh, dan akuntan itu menyiapkan accounting data untuk managers. Nah, manajer kan dalam perusahaan itu kan banyak department, manajer apa, ya kan? Ketika membuat keputusan itu menggunakan accounting data yang disiapkan oleh akuntan. Nah, itu kenapa accounting itu penting ya, perlu gitu ya. Dan bagaimana accounting itu penting untuk managers. Nah, learning objektif yang lain adalah kita diskusi adalah nanti bisa introduce basic accounting terminology and concepts ya. Jadi istilah-istilah, konsep gitu kan. Dan juga overview the key financial statements seperti balance sheet ya, atau statement of financial positions, atau income statement, and cash flow statement. Nah, di sini yang kita gunakan hanya tiga yang memang yang basic dari financial statement, yaitu balance sheet, income statement, and cash flow statement. Dan juga learning objektif lainnya adalah understand the accounting cycles atau siklus akuntansi, dan bagaimana accounting cycles ini relevan ke business decisions. Karena dia nanti menyiapkan data ya untuk membuat keputusan bisnis. Nah, dari accounting cycle itu kan proses yang akhirnya nanti outputnya adalah financial statement. Nah, di sini kita ini apa sih accounting? What is accounting? Kalau kita paham sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita sudah kalau namanya transaksi bisnis itu pasti ada melibatkan accounting ya. Kita belanja di tukang sayur di depan rumah yang lewat aja itu sebenarnya ada transaksi bisnis ya, itu ada accounting di dalamnya itu. Jadi kalau secara definitions, accounting is the process of recording, pencatatan. Lalu apa? Summarizing, men-summarize ya kita, dan menganalysing financial transaction. Jadi berkaitan dengan transaksi bisnis atau keuangan ya. To help stakeholders make informed business decisions. Nah, karena dia levelnya counting di sini level uh, company, ya di sini makanya menggunakan istilah stakeholders. Tapi dalam scope yang lebih kecil sebenarnya di dalam rumah itu juga ada istilahnya akuntansi rumah tangga ya. Itu sebenarnya kita sudah melaksanakan suatu accounting atau transaksi bisnis. Apa yang menjadi tujuannya? Purpose-nya apa? Ya, kita bisa provide accurate financial information for decision making, ya, pembuatan keputusan, regulatory compliance. Nah, karena dia financial statement itu digunakan oleh uh, third parties atau pihak ketiga, maka dia harus mempunyai standar tertentu dan dia harus comply dengan standar tertentu. Dan juga selain juga untuk performance assessments ya, asesmen kinerja. Nah, apa yang menjadi key function? Ya, bisa transfer business transaction into understandable financial information. Nah, makanya kenapa seharusnya
financial statement itu dibuat mudah pahami. Jadi tidak hanya harus yang bisa baca financial statement itu adalah akuntan. Jadi semua manajer juga bisa baca. Maka dia biasanya harus ada standar tertentu. Nah, lalu bagaimana rule of accounting in business management? Ya, pertama untuk inform decision making. Jadi accounting provides manager with the data need to make informed strategic decision. Seperti apa? Pricing. This the matter thing ya. Eh, kalau kita salah menentukan harga, kita bisa jual rugi. Ya. Lalu berkaitan dengan budgeting, penganggaran. Karena perusahaan pasti punya goals ya. Nah, untuk mencapai goals, perusahaan punya strategi dong, ya kan, untuk bisa. Nah, bagaimana untuk menjalankan strategi? Harus ada anggarannya. Makanya perusahaan harus membuat budget. Dan terakhir adalah investment. Investment ini bisa untuk product innovation dan sebagainya, ya pengembangan ya. Nah, itu berkaitan dengan informed decision making. Apa yang menjadi rule yang lain dari accounting? Itu adalah financial health monitoring. So this is help assess the financial position of the companies. Bagaimana likuiditas perusahaan? Kalau dia tidak liquid, bagaimana dia bisa membayar hutangnya ya? Berkaitan profitability-nya, men-generate profit dan solvency. Ini kemampuan untuk membayar kewajibannya. Nah, selain itu, role of accounting in business management adalah compliance. Maksudnya apa? Ya, ensure this company bisa memenuhi legal regulation and financial reporting standards. Jadi kita punya standar tertentu supaya apa? Mempermudah orang itu membaca. Jadi semua interpretasinya sama. Jadi dia harus comply dengan standar tertentu. Nah, kalau seperti yang kita tahu, profesi ada Ikatan Akuntan Indonesia itu membuat standar ya DSAK Dewan Standar Akuntansi Keuangan disesuaikan kebutuhannya. Nah, perusahaan besar ya dia harus menggunakan misalnya PSAK nomor berapa. Nah, kalau perusahaannya adalah usaha UMKM, dia nggak berat, terlalu berat kalau bikin harus berdasarkan PSAK 1 misalnya. Dia harus menggunakan standar sendiri, ya kita namakan SAK IMKM, yang lebih mudah. Jadi tidak se complicated perusahaan besar, jadi dia disesuaikan. Lalu ada untuk yayasan atau entitas EBML itu entitas berorientasi non laba seperti yayasan, pendidikan. Jadi foundation itu bisa menggunakan standar akuntansi keuangan tertentu. Dan terakhir, role of the accounting in business management is performance evaluations. Nah, di sini apa? Kita menggunakan untuk mengakses performance of departments, ya, per department, per project, atau juga bisa uh, individual level, ya. Jadi menilai kinerja individual. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang financial statement, itu adalah kinerja level organisasional ya, yang dia tunjukkan itu jadi companies as a whole. Nah, di sini kita ada beberapa yang menjadi basic accounting terminology and concept. Ini mungkin istilah ini sering ditemukan ya di dalam dunia kerja kita, seperti assets, liabilities, equity, revenue, expenses. Ini sudah menjadi bahasa sehari-hari kali ya gitu. Atau aset ya. Aset itu apa ya? Aset itu adalah resource owned by a business yang kita miliki seperti uang cash and equivalent ya, termasuk uang di bank itu cash and equivalent. Lalu inventory, persediaan, termasuk building itu misalnya PPA ya, plan proper plan and asset ya, PPA equipment. Nah, itu masuk dalam. Lalu juga ada liabilities. Kalau kita berbicara liabilities, ini adalah obligation business must pay seperti loans, ya, pinjaman atau account payable. Lalu juga ada equity ya, terminologi. Ini adalah owner share of business. Nah, equity ini bisa kita
hitung dari assets minus liabilities. Lalu juga ada istilah revenue ya, revenue atau pendapatan. Ini memang income di generate from business activities seperti hasil penjualan. Perusahaan itu kan ada yang perusahaan jasa ya dalam bentuk service yang dia berikan, jadi atau dalam bentuk yang bukan jasa, non manufacturing sama merchandising ya. Kalau manufacturing itu dia memproses dari raw materials menjadi finished good. Sedangkan kalau merchandising, dia membeli tanpa mengolah, dia jual kembali. Nah, terminologi accounting lainnya adalah expense, ya, expenses atau ini adalah cost incurred to generate revenue. Jadi yang kita korbankan untuk menghasilkan revenue tadi, seperti gaji, sewa, dan juga utilities. Nah, ini adalah basic accounting terminology and concept yang saya rasa ini sebenarnya sudah menjadi konsep atau terminologi sehari-hari yang ditemukan dalam dunia pekerjaan. Nah, ini saya hanya merecall saja. Nah, kita akan overview of financial statement. Jadi, financial statement itu sendiri kan adalah primary document that provide an overview of the company's financial health. Jadi, untuk menunjukkan kondisi perusahaan. Nah, financial statement yang akan diskusikan untuk di level-level managers ini biasanya hanya 3 ya. Balance sheet, income statement, cash flow statement. Sebenarnya ada juga program modal ya, posisi modal, dan juga biasanya ada notes to financial statement. Biasanya ada 5. Yang lengkap tuh 5. Note to financial statement itu kalau bahasa Indonesianya kita singkat dengan CLRK, catatan atas laporan keuangan. Berisi tentang informasi berkaitan dengan misalnya kita punya utang, punya piutang gitu dijelaskan di dalam notes to financial statement atau CALK itu. Nah, sekarang apa sih balance sheet itu? Nah, balance sheet ini istilah dari menggunakan kalau kita pakai GAAP ya, kalau istilah dalam IFRS atau Internal Financial Reporting Standard itu adalah statement of financial position atau posisi laporan keuangan ya. Nah, jadi dia menunjukkan company's financial position at a specific point in time. Jadi menunjukkan dalam satu posisi tertentu. Karena nanti balance sheet itu, kan counting period itu kan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Makanya kalau tutup buku, ya kan? Akhir tahun kita sibuk tuh tutup buku tuh, ya kan? Tutup buku, nanti baru bikin laporan keuangan di awal tahun. Nanti kalau perusahaan itu adalah perusahaan terbuka, dia harus diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen. Nah, nanti kantor akuntan publik itu biasanya ada yang Big Four dan non Big Four. Kalau yang Big Four itu di Indonesia yang seperti PricewaterhouseCoopers Indonesia, EY atau Ernst Young, lalu Deloitte, terakhir itu KPMG. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang seperti EY, PwC, KPMG, dan Deloitte ini ketika masuk ke Indonesia, dia harus berpartners dengan kantor akuntan publik lokal. Jadi nanti ada Big Four dan non-Big Four. Nah, Big Four ini nanti biasanya makanya PricewaterhouseCoopers Indonesia, EY Indonesia, karena dia masuk dari luar ya. Ada yang bekerja sama dari misalnya dari Amerika ataupun dari Australia biasanya. Nah, dia katakanlah kenapa position a specific point in time. Nah, karena nanti akhir misalnya untuk kas per 31 Desember tahun 2025 itu akan menjadi saldo awalnya tahun 1 Januari 2026 itu posisinya sama di 31 Desember. Jadi makanya dikatakan financial position at specific point. Yang kondisi itu ya sama posisi dalam satu specific point in time. Nah, sedangkan income statement itu adalah summarize the company's revenues and expense over a period. Jadi dalam satu periode. Revenues dalam satu period and expenses in one period. So, ketika akhir tahun 31 Desember, ini selesai kita tutup.
Maka tahun depan berikutnya, tahun 2006, kita kan mulai lagi kembali dengan new revenues and new expenses-nya. Nah, beda dengan di financial statement. Nanti akun-akun yang atau chart of account yang ada di dalam balance sheet per 31 Desember itu kan menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Nah, terakhir adalah cash flow statements. Ini kita bisa men-track cash inflows dan outflows from three activities, yaitu operating activities, investing activities, and financing activities. Kenapa dipisah? Karena kan berkaitan operating itu berkaitan day-to-day operation ya. Sedang investing berkaitan dengan investasi. Dan financing berkaitan dengan pendanaan. Jadi ketika perusahaan ingin mengembangkan usahanya, ketika dia tidak punya funding sendiri, maka dia harus financing. Nah, ini yang akan kita diskusikan dalam beberapa sesi di financial statement, nanti berkaitan balance sheet, income statement, and cash flow statement. Nah, di dalam sini kita akan di dalam akuntansi itu ada accounting equation ya. Jadi atau persamaan akuntansi ini. Mungkin teman-teman yang dari accounting ini masih ingat ya. Jadi formulanya adalah asset equals liabilities plus equity. Nah, persamaan ini dia bentuk basis dari balance sheet ya. Jadi kan balance sheet itu kan tadi ada asset, liabilities, and equity yang mengillustrate the company's resource. Nah, atau kalau company's resource kan aset yang dimiliki perusahaan. Yang kita finance either by debt yang itu nanti menjadi kewajiban atau liabilities atau yang dimiliki pemilik ya atau owners, yaitu yang equity atau modal ya sering kita namakan, atau sekarang bahasanya dia tidak menggunakan istilah modal tapi ekuitas. Nah, kenapa accounting equation is important? Karena dia ensures that companies book are balanced. Artinya apa? Harus balance. Jadi misalnya asetnya 500 juta, maka liabilities plus equity harus 500 juta juga. Kalau nggak balance artinya ada yang salah itu dalam membuat finance. Ya kan? Nah, itu it means, jadi artinya ensures that company's book are balance. Jadi total asset equal the sums of liabilities plus equity. Nah, ini adalah accounting equation. Nah, kita sekarang tuh menggunakan double entry bookkeeping. Ya. Artinya apa ya tadi? Yang tadi apa? Ketika kita menggunakan istilah counting equation itu. Apa yang dimaksud double entry bookkeeping? Ini adalah sistem where every transaction affect at least two account. Makanya dikatakan double entry. Jadi nanti ada one debit and one credit. Makanya kalau istilahnya kan debit credit. Istilah sering mendengar istilah di akuntansi begitu ya kan? Debit credit. Jadi dia nggak mungkin hanya ada debit saja. Nggak ada hanya kredit saja. Makanya jurnalnya yang selalu kita buat itu, misalnya apa? Kita ada transaksi penjualan secara tunai, maka kita akan membuat cash, kalau penjualan, cash on sales atau cash on revenues, gitu kan? Misalnya. Jadi dia at least two count. Berarti tapi bisa juga tiga, bisa. Misalnya satu di debit atau dua di kredit atau kebalikannya. Tapi yang penting dia balance antara debit and credit. Nah, ini contohnya. If a business buys inventory with cash, jadi dia beli persediaan dengan tunai, maka kita akan menjurnal seperti apa? Maka kita akan menjurnal inventory, debitnya, kreditnya adalah cash. Nah, kenapa inventory-nya debit? Karena kan ketika beli persediaan, aset kita bertambah, makanya debit. Nah, sedangkan kreditnya kenapa cash ya? Karena kita bayar tunai. So, kita ada mengalami penurunan dalam aset. Cash kita berkurang. Tapi kalau tidak bisa nggak Bu? Kalau kita beli inventory tanpa tunai, kita pakai hutang dulu. Ya boleh, silakan. Maka kredit kita bukan cash. Mungkin teman-teman yang dia accounting, kreditnya apa jadinya kalau dia beli inventory on account?
atau secara tidak tunai atau utang. Namanya apa? Timbul apa? Kreditnya. Ayo, Mas Garin. Maaf, Prof, bisa diulang tadi sedang ada yang ke distrak. Oke, kalau misalnya ini kan asumsinya kalau beli persediaan dengan cash, ya kan? Berarti kan jurnalnya adalah yang kita bikin dalam book, double book entry system itu kan inventory on cash, ya. Kreditnya, debitnya ke inventory, kreditnya cash, betul kan? Ya, Tapi kalau kita beli tanpa on cash atau kita hutang, maka kreditnya timbul apa? hutang usaha, Bos. Account Ya, payable. AP ya, account Payable. payable. Hebat. Ya. Ya, itu jadinya. Nah, lalu apa purpose dari double entry bookkeeping ini adalah ensure accuracy, ya, keakuratan dan prevent error, di mana nanti every transaction is recorded into place debit and credit. Nah, apa yang menjadi key principles-nya? Ya, bahwa total debit must always equal dengan total credit. Jadi debit dan credit itu harus balance, ya, sama. Nah, itu istilah dalam istilah apa kita namakan double entry bookkeeping. Nah, kita akan mulai overview dari financial statement. Yang pertama adalah balance sheet. Nah, balance sheet itu purpose-nya apa ya? Kita bisa snapshot a company's financial position at specific point in time. Nanti pasti struktur dari balance sheet itu dia terdiri dari aset, ya. Assets ini apa yang dimiliki oleh perusahaan, lalu liabilities, apa yang menjadi hutang perusahaan atau kewajiban, dan equity itu ada owner interest in the company. Jadi modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sedangkan income statement, nah income statement purpose-nya adalah measures company's performance ya over a period of time. Bisa dalam bentuk quarterly atau annually. Nah, strukturnya pasti dia terdiri dari revenue. Revenue itu pendapatan ya, income from sales ataupun dari jasa ya, jual kalau dia adalah service companies. Nah, ada juga expense. Ini adalah cost incur to generate revenue. Jadi eh, sesuatu yang kita korbankan untuk menghasil revenue itu. Nah, biasanya, bukan biasanya memang dalam income statement, revenue dikurangi expense, maka kita akan dapat net income. Tapi sebenarnya tidak langsung net income sih. Revenue dikurangi expense, kita akan dapat gross profit. Nanti gross profit dikurangi dengan period cost atau other expense, baru kita akan dapat uh, apa net income. Jadi dia sebenarnya ya bahasa yang sederhananya ya revenue kurang expense itu menghasilkan net income. Net income itu bisa profit atau loss ya. Ya kalau revenue-nya lebih besar dari expenses, maka kita akan mendapat profit. Tapi kalau revenue kita lebih kecil dari expenses, maka kita akan mengalami loss. Nah, selanjutnya adalah cash flow statement. Nah, tujuannya adalah menunjukkan actual cash yang di-generate atau yang kita gunakan dalam business activities. Nah, nanti dalam cash flow statement itu ada tiga ya struktur untuk activities. Ada operating activities, investing activities, dan financing activities. Kalau operating activities biasanya berkaitan dengan cash dari daily operation ya, day-to-day operation. Baik inflows, cash inflows maupun cash outflows. Sedangkan investing activities itu cash from buying or selling asset. Ya, berkaitan investment, investing. Dan terakhir adalah financing activities. Ini berkaitan dengan misalnya cash from loans ataupun dari equity. Nah, kita bagaimana memahami accounting cycles ya. Tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan accounting equation yang tadi aset sama dengan liabilities plus equity ya. Nah, accounting cycles itu adalah proses by which financial transactions are recorded and summarized to prepare financial statement. Jadi namanya siklus akuntansi. Itu suatu proses. Nah, dari accounting cycles ini akan menghasilkan financial statement outputnya.
Jadi kita counting cycles itu kita start dari adanya transaksi, lalu kita catat transaksi itu, lalu kita jurnal ke general ledger ya. Dari general ledger kita bisa menghasilkan nanti eh, neraca saldo, ya kan? Dari neraca saldo nanti kita membuat adjustment, penyesuaian. Nanti kita akan apa neraca saldo disesuaikan atau adjusted apa neraca saldo tadi. Lalu juga terakhir kita bikin jurnal penutup untuk menutup akun-akun yang ada di income statement seperti revenues, expenses, gain or loss. Nanti baru terakhir menjadi financial state. Nah itu prosesnya, siklusnya tuh begitu. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk menjadi laporan keuangan. Jadi ada prosesnya yang dinamakan accounting cycles. Nah, bagaimana kita memahami accounting cycles? Nah, ini adalah tadi yang saya katakan, proses dari accounting cycle itu ada eh, tujuh tahapan ya kita bikin. Kita harus identify dulu transactions. Nah, dengan apa ya? Kita harus recognizing and documenting business activities. Oh, kita lihat, oh ini ada ada transaksi loh ya, jual beli ya kan. Nah, setelah itu kita membuat jurnal. Kita membuat jurnal entries ya, jurnal. Di mana jurnal entries itu adalah kita recording transaction in journal using double entry system tadi. Nah, tadi ada debit dan kredit. Lalu setelah itu baru kita posting ke ledger atau general ledger. Nah, ini adalah proses kita transferring dari journal entries itu ke general ledger. General ledger nanti terdiri dari akun-akun. Ada akun kas, ada akun account payable, ada akun account receivables, ya. Nah, dari kita posting ke ledger itu, nanti kan setiap transaksi masuk tuh. Akhirnya keluar berapa saldonya, sehingga bisa membuat trial balance, ya, atau neraca saldo. Nah, trial balance itu ensuring debit and credit are balance. Jadi antara debit dan kredit pasti balance. Nah, setelah neraca saldo itu ada, maka kita membuat apa? Adjusting entries. Nah, apa fungsinya? Ini adalah membuat adjustment untuk accrued and deferred items. Bu, seperti apa accrued and deferred item? Jadi contohnya seperti ini. Kita kan kadang-kadang kan bayar sewa rumah ya. Sewa rumah itu kan biasanya untuk misalnya bisa 5 tahun, ya nggak? Nah, setiap kita kan bayar di muka tuh untuk pembayaran sewa 5 tahun ke depan. Betul kan? Nah, misalnya kita bayar sewa jurnal tuh tanggal 1 Januari kita bayar jurnal membayar sewa gedung 10 atau 5 tahun. 1 tahun 1 M misalnya. Gedung di segitiga emas misalnya. Kan kita jurnal kan biaya sewa dibayar di muka, bahasanya begitu. Kreditnya cash, betul kan? Tapi kan itu untuk 5 tahun. Nah, tapi yang kita buat, sedangkan laporan keuangan itu kan untuk per tahun, ya kan? Nah, akhir tahun, tanggal 31 Desember, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian mengakui biaya sewa yang di muka itu sudah kepakai setahun. Beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Itu yang dinamakan adjusting entries. Jadi untuk accrued and deferred. Jadi seperti biaya sewa yang bayar di muka ataupun bisa juga deferred itu adalah pendapatan yang terima di muka. Kita terima dulu pendapatan, tapi sebenarnya pendapatan itu untuk beberapa tahun. Nah, itu dinamakan kenapa perlunya adjusting entries. Nah, setelah kita membuat adjusting entries, maka kita sudah bisa mulai membuat financial statement ya. Tadi dari trial balance yang sudah ada, sudah kita sesuaikan dengan jurnal penyesuaian, maka kita sudah bisa membuat financial statement. Tapi sebenarnya tahapannya bisa juga namanya adjusted trial balance ya. Ada yang mengatakan itu. Nah, financial statement kita sudah menggunakan dari adjusted trial balance itu kita bisa meng-create financial report.
Tadi yang terdiri dari balance sheet, income statement, ya kan, sama cash flow statement. Nah, terakhir adalah closing entries, membuat jurnal penutup. Apa fungsinya? Closing entries ini adalah mengclosing temporary account atau contemporary ya untuk menyiapkan the next accounting period. Nah, biasanya yang kita tutup itu adalah akun-akun yang berkaitan dengan revenue yang ada di income statement. Akun-akun expense, ya kan? Lalu gain and lose atau gain profit atau loss-nya. Atau yang kita ambil sebagai apa? Pembayaran saham, dividen, ya kan? Atau kalau yang sifatnya dia adalah perusahaan kecil, maka prive yang kita ambil atau untuk diambil oleh si pemilik. Nah, menutup itu. Karena apa? Kalau income statement itu nanti dia kan selesai untuk satu periode akuntansi. Karena periode akuntansi selanjutnya dia mulai lagi dengan yang baru. Beda dengan balance sheet. Balance sheet itu kan untuk specific period tertentu. Jadi kalau saldo kas tanggal 31 Desember 2025 itu akan menjadi saldo awal kas di tahun 1 Januari 2026. Oke, nah itu counting cycle. Nah, kita bisa lihat ini contoh dari counting cycles ya. Mungkin kalau teman-teman yang dari akuntansi ini mah sudah terbiasa, tapi mungkin yang mungkin bukan dari akuntansi. Nah, contohnya ini ada a company receive $10,000 for service provided to a customer. Nah, step one berdasarkan accounting cycle itu kan ada transaksi. Berarti kita identify dulu transaksi bahwa di sini company receive cash for services ya. Dia menerima uang tunai dari jasa yang sudah dia berikan. Sudah itu kan dia membuat journal entry. Jadi dia akan menjurnal cash on credit-nya adalah revenue. Jadi debitnya cash $10.000, kreditnya adalah revenue $10.000. Nah, setelah itu dia akan posting ke ledger. Nanti ada ledger. Ledger itu kan nanti terdiri dari general ledger. Yang pertama misalnya cash, ya ledger cash, ledger revenue. Nah, itu kita update tuh, masukkan yang tadi debit cash, kita masukkan ke cash di akun cash. Lalu yang kreditnya revenue, kita masukkan akun ke revenue. Nah, setelah itu kita akan verify total debitnya berapa untuk masing-masing akun itu berapa dari semua transaksi ya. Nah, setelah itu kita membuat adjustment ya untuk accrued revenue. Lalu baru kita bisa menyiapkan income statement and balance sheet. Kenapa income statement and balance sheet? Karena cash itu ada di balance sheet, sedangkan revenue itu ada di income statement. Tuh ya. Nah, ini summary, hanya summary saja. Jadi apa yang menjadi purpose of accounting? Ini kita provide financial information for decision making, monitoring, and compliance. Ya. Nah, yang menjadi key financial statement nanti adalah balance sheet, income statement, and cash flow statement. Nah, ini terminologi counting cycle. Ini adalah systematic process that ensure accurate financial reporting. Dan kenapa dia penting ya untuk manager? Karena understanding this concept helps in making informed business decision. Jadi memang berkaitan dengan keputusan bisnis ya, lalu juga bagaimana kita bisa memanaging resource ya, resource yang dimiliki perusahaan, dan juga mengevaluasi companies performance atau kesehatan perusahaan. Nah, ini case-nya tadi yang sudah saya masukkan, manajer dilema di PT X-Tex Solutions. Saya rasa itu untuk materi kita hari ini ya, yang jadi kita hanya merecall sedikit terkait dengan introduction to accounting. Monggo silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan.